Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya saya dapat membuat video ini dengan tepat waktu. Yang terhormat dosen pengampu Bapak M. Siddiq, SPD MPD. Saya Hasbi Yulian Pratama, mahasiswa STAI Aulia Urasidin Tembilahan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, semester 4 kelas A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi menghitung luas kelas 6 semester 1 SDN 003 Pau Angin. Pengertian probing prompting. Di sini ada 3 para ahli yang mengemukakan tentang pengertian probing prompting. Yang pertama, menurut Suherman. Menurut Suherman, probing ialah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut, dan siswa yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, serta lebih beralasan. Sedangkan prompting ialah pertanyaan untuk menuntun siswa agar ia dapat menemukan jawaban yang lebih benar. Yang kedua, menurut Huda, probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Yang ketiga, menurut Suyatno dan Widyastuti, mengatakan bahwa model pembelajaran probing prompting merupakan suatu model pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Digunakan agar dapat membantu siswa mengingat apa yang telah mereka baca. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran probing prompting adalah model pembelajaran yang menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menggali atau menuntun gagasan siswa untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut, sehingga siswa membangun sendiri suatu konsep menjadi suatu pengetahuan baru, dan siswa dituntun untuk mendapatkan jawaban yang lebih benar. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran probing prompting. Yang pertama, tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, guru melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, guru memilih satu materi ajar. Yang kedua, menentukan skor dasar individu berdasarkan nilai ulangan harian pada materi sebelumnya. Yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar aktivitas siswa, dan lembar pengamatan. Yang kedua, tahap penyajian kelas. Di dalam tahap penyajian kelas ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan awal. Guru mengucapkan salam dan menyiapkan siswa untuk belajar. Guru menyampaikan apresiasi atau penghayatan kepada peserta didik. Guru menyampaikan motivasi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran probing prompting. Selanjutnya, di dalam kegiatan inti, guru menunjukkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Guru membagikan lembar aktivitas siswa kepada masing-masing siswa.
guru diberikan kesempatan untuk mengamati gambar, rumus ataupun situasi yang ada di depan kelas dengan gambar. Rumus ataupun situasi yang terdapat di lembar aktivitas siswa. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang ada dalam lembar aktivitas siswa kepada siswa. Selanjutnya, guru menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di lembar aktivitas siswa sehingga setiap siswa terlibat aktif. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain apabila terdapat jawaban yang kurang tepat dari siswa. Selanjutnya, guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan mengenai materi yang diajarkan. Siswa diminta untuk menuliskan kembali hasil belajar dan kesimpulan yang didapat dalam buku catatan dengan rapi. Kemudian, guru memberikan latihan soal yang berhubungan dengan relasi. Guru berkeliling dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Kemudian, siswa menuliskan jawabannya di papan tulis dan memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi jawaban yang ada di papan tulis. Dan yang terakhir, guru dan siswa secara bersama-sama memberikan evaluasi terhadap hasil pekerjaan siswa yang telah maju ke depan. Nah, selanjutnya di dalam kegiatan akhir, guru dan siswa bersama-sama membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Kemudian, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk minggu selanjutnya. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan motivasi untuk giat belajar. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama siswa dan mengucapkan salam, serta siswa berdoa dan menjawab salam. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran probing prompting. Menurut Huda, langkah-langkah pembelajaran probing prompting adalah: yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru. Misalnya, dengan memberikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskan permasalahan. Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator kepada seluruh siswa. Yang keempat, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan akhir kepada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Selanjutnya, hubungan model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar siswa matematika. Peranan guru dalam keberhasilan tercapainya pembelajaran yang baik sangat penting. Keberhasilan implementasi suatu model pembelajaran akan bergantung pada guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Dalam model pembelajaran probing prompting memiliki tahap-tahap yang dapat memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa memperbaiki hasil belajarnya yang menjadi masalah di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan dengan penerapan model pembelajaran probing prompting ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
Tujuannya adalah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengabstraksi teks negosiasi siswa sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran probing prompting. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran probing prompting. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan dari pembelajaran probing prompting adalah yang pertama, mendorong siswa berpikir aktif. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Kemudian, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan pada suatu diskusi. Selanjutnya, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut yang mengantuk kembali agar tegar dan hilang ngantuknya. Kemudian mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Kemudian, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Kemudian, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Dan yang terakhir, jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Itulah tadi penjelasan dari makalah pribadi saya. Dan dapat saya simpulkan bahwa dari makalah saya yang telah saya jelaskan tadi, belum nampak bahwa penerapan model pembelajaran probing prompting dapat memperbaiki proses pembelajaran, tetapi dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 pada materi menghitung luas semester 1 SDN 003 Pauh Angit.